Kuning Putih, kembali lagi bersama saya Queen di Liputan Jurnalis Muda Suradikara. Kali ini kita akan meliput latihan kepemimpinan tingkat dasar yang akan diikuti oleh calon-calon OSIS kelas 10 dan 11 dan akan langsung dibimbing oleh para senior yang akan melepas jabatan, yakni kelas 12. Acara ini akan diadakan dalam kurun waktu 3 hari, yakni 20 Oktober sampai 22 Oktober. Ingin tahu keseruannya? Yuk simak Liputan Jurnalis Muda Suradikara kali ini. Halo Sobat Kuning Putih, kali ini jurnalis muda Suradikara mendapatkan kesempatan untuk meliput kegiatan latihan kepemimpinan tingkat dasar atau LKTD. Sobat Kuning Putih tahu, setiap sekolah memiliki organisasi kecil yang berdiri untuk membantu para guru dalam mengurus suatu sekolah, tiada lain adalah OSIS. Nah, begitupun dengan SMAK Suradikara. Tahun ini, para senior OSIS Angkatan 67 akan segera melepas jabatannya sebab masa bakti mereka sudah berakhir dan mereka harus mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Karena itu, otomatis akan ada wajah-wajah baru yang siap menjadi pemimpin periode selanjutnya. Untuk mempersiapkan hal itu, maka dipilihlah 41 orang dari kelas 11 yang telah diseleksi untuk mengikuti latihan kepemimpinan tingkat dasar atau LKTD yang diadakan di Taman Firdaus Nangan-Nesa selama 3 hari mulai dari tanggal 20 sampai 23 Oktober 2022. Pasti Sobat Kuning Putih penasaran kan? Apa saja sih yang mereka lakukan selama di sana? Yuk simak liputan kali ini. Untuk membangun karakter, untuk memahami kecerdasan organisasi. Nah Sobat Kuning Putih, pada hari pertama, tanggal 20 Oktober 2022, dilaksanakan upacara pelepasan para peserta panitia dari pendopo sekolah menuju lokasi dengan menggunakan 2 mobil pick-up. Setiba di Taman Firdaus, tanpa menunggu waktu lama, panitia langsung mengatur para peserta untuk check-in kamar. Namun, bukan berarti waktunya untuk istirahat. Setelah menaruh barang di masing-masing kamar, acara pun dilanjutkan dengan upacara pembukaan dan perayaan Ekaristi. Halo Sobat Kuning Putih, saat ini kita sudah bersama dengan Ketua Panitia LKTD. Nah, setelah Ketua Panitia, waktu dan tepat kami persilakan kakak untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Elvira Suni. Saya berasal dari kelas 12 IPA 1. Begitu kakak, izinkan saya mulai bertanya. Apa saja materi-materi yang diberikan kepada calon OSIS selama LKTD ini? Jadi dalam kegiatan LKTD ini, para peserta diberikan 10 materi. Yang pertama ada motivasi berorganisasi, yang kedua ada spiritualitas SPD, yang ketiga ada pengenalan OSIS dan MPK, yang keempat ada manajemen organisasi, yang kelima ada public speaking, yang keenam ada teknik memimpin rapat, yang ketujuh surat menyurat, yang kedelapan PBB, yang ke-9 ada teknik melobi, dan yang ke-10 adalah teknik debat dan diskusi. Jadi ada 10 materi yang diterima oleh para peserta. Apakah ada kesulitan selama menyiapkan kegiatan ini dan juga dalam membimbing calon-calon OSIS? Kalau kesulitan dalam menyiapkan kegiatan ini, tentunya selama menyiapkan kegiatan ini banyak kesulitan yang kami temui, terutama dalam hal ada perbedaan pendapat dalam menyusun kegiatan ini. Terus proses pemilihan rata-rata pemilihan OSIS bagi kelas 11 ini bagus terus tapi karena kuota yang terpilih hanya bisa 40 orang, jadi kami patokannya tuh hanya 40 orang. Padahal kayak ada yang banyak yang bagus, tapi karena mengikuti kuota yang ditentukan, maka kami hanya bisa memilih 40 orang. Kalau dalam kegiatan LKTD ini, banyak juga kesulitan yang kami temui, karena dalam LKTD ini kan kami juga membina mental dan fisik. Jadi kan dalam organisasi ada juga yang pembangkang, tidak luput sih dari itu. Jadi selama kegiatan ini banyak sekali yang pembangkang kayak melawan gitu, terus kayak jadi harus dibina terus.
Kegiatan juga diisi oleh materi-materi yang diberikan oleh para pemateri, mulai dari motivasi berorganisasi, spiritualitas organisasi, SVD, dan beberapa materi lainnya. Ada hal menarik nih di balik suksesnya kegiatan LKTD yang berlangsung selama 3 hari. Rupanya, ada campur tangan dari 2 orang kakak PMKRI yang ikut membantu memberikan pendidikan materi dan mental terhadap para leaders. Ya, tinggal memerintahkan pekerjanya, kurang lebihnya seperti itu. Baik, kita masuk di materi teknik surat menyurat. Halo Sobat Kuning Putih, saat ini kita sudah bersama dengan salah satu pembina OSIS. Selamat sore Bapak. Sore Kakak. Bisa Bapak perkenalkan diri? Lengkap namanya Kristianus Simon Balum, bisa disapa Pak Isto. Saya di sini bersama Pak Eman sebagai pendamping kegiatan LKTD untuk tahun ajaran 2022-2023. Mengapa perlu dilakukan latihan kepemimpinan tingkat dasar untuk calon OSIS? LKTD ini bertujuan untuk melatih kepemimpinan, berorganisasi. Tidak hanya dalam konteks visi dan misi, tetapi secara fisik dan mental. Tahan banting ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan dalam berorganisasi itu sendiri. Itu salah satu alasan kenapa sekolah kita melalui SVD dan khususnya Pater Stef Sabun Aran SVD sebagai kepala sekolah sangat mengizinkan dan mendukung kegiatan LKTD ini. Lewat LKTD yang diberlangsungkan selama 3 hari ini, apa yang Bapak harapkan untuk para calon OSIS? Ya, yang paling pertama adalah mereka belajar berorganisasi, mereka belajar melatih bagaimana harus berorganisasi, mereka harus memiliki keterampilan dalam berorganisasi, dan paling penting mereka harus memiliki mental baja dalam berorganisasi. Kenapa 4 item itu? Dalam berorganisasi itu tidak sekedar orang masuk, terlibat, aktif, tidak cukup itu. Orang harus butuh keterampilan. Mereka bisa menghasilkan sesuatu tidak hanya untuk diri mereka sendiri, untuk sekolah dalam skop yang lebih besar, dan yang lebih besar lagi untuk masyarakat di mana mereka merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Wah, sudah sejauh ini, tapi saya lupa nih untuk memperkenalkan panggilan unik yang diberikan oleh para panitia selama kegiatan berlangsung. Selama kegiatan berlangsung, para peserta diberikan panggilan khusus yaitu leaders, tidak lupa juga panitia yang dipanggil Prof. Unik sekali bukan nama panggilan mereka? Halo Sobat Kuning Putih, saat ini kita sudah bersama dengan salah satu peserta yang mengikuti latihan kepemimpinan tingkat dasar. Nah, untuk leaders silakan memperkenalkan diri. Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Wilfridus Nagalada, biasa dipanggil Will, dari kelas 11 IPS 4. Nah, sebelum saya bertanya nih, saya penasaran kenapa Will ingin menjadi anggota OSIS? Oke, alasan yang pertama adalah karena OSIS ini adalah organisasi impian saya dari waktu saya SMP. Dan saya masuk organisasi OSIS ini supaya bisa melatih kepribadian saya dan melatih mental saya untuk bisa memimpin kepada adik-adik semuanya. Ya. Selama 3 hari mengikuti latihan kepemimpinan tingkat dasar, perasaan apa yang Will rasakan? Kalau perasaan awal datang tuh senang. Terus pas di tengah-tengah hari itu tuh pasti ada rasa capek, ada rasa kesal juga karena kami di sini di ospek juga. Tapi ada rasa senangnya juga karena dikasih game, terus diberi makan juga, dan ada kegiatan yang seru lainnya. Dan juga di sini kami dilatih kekeluargaan. Jadi sangat seru sekali kalau diikut LKTD ini. Pada hari kedua, pukul 5 pagi, para leaders sudah harus bergelut dengan rasa kantuknya untuk segera melakukan aktivitas rohani dan sarapan pagi agar mampu menerima materi dari Prof. Sebab pada hari ini akan dipenuhi dengan materi-materi baru seperti manajemen organisasi, teknik memimpin rapat, surat menyurat, debat, dan berbagai materi lainnya yang siap menjadi bekal dalam masa kepemimpinan mereka. Meningkatkan pendidikan anak di situasi apapun. Di hari terakhir, para peserta akan segera menutup kegiatan ini. Namun,
bukan berarti leaders akan terbebaskan dari segala materi. Rupanya, ada juga latihan fisik dan outbound yang dilakukan sehingga melengkapi kegiatan ini. Dengan begitu, berakhirlah latihan kepemimpinan tingkat dasar. Diharapkan, para calon pengurus OSIS dapat mengatur dan mengurus OSIS sebaik mungkin. Oke Sobat Kuning Putih, tidak terasa kita sudah melewati 3 hari penuh tantangan dan cobaan yang dilewati oleh para peserta LKTD kali ini. Saya Queen beserta tim JMS yang bertugas pamit undur diri. Salam pencipta pelayanan utama, Viva Suradikara.